Resep rahasia kedai mie warisan 3 generasi keluargaku. Dicuri 99 kali oleh selebgram sebelah. Dia mengandalkan resepku dan menjadi food blogger dengan puluhan juta pengikut. Sampai dia mencuri stoples terakhir. Saat siaran langsung dia menaburkannya ke mie dengan wajah penuh kenikmatan. Lalu dia mulai berguling-guling di lantai sambil menangis dan berteriak, "Pedas sekali tolong." Setelah itu dia membawa penggemar dan wartawan memblokir pintu kedai makanku. Sambil menangis menuduhku meracuninya. Aku hanya mengeluarkan 3 barang. Sertifikat purnawirawan dan medali militer. Dan stoples kosong berlabel bubuk cabai militer. Dengan stiker dilarang makan. Ini bukan bumbu. Ini adalah kenang-kenangan masa pensiunku. Jam 4 pagi, aku bangun untuk bersiap-siap membuka kedai. Begitu masuk ke dapur belakang, aku terbiasa melirik rak bumbu. Ada yang tidak beres. Bubuk cabaiku hilang tanpa jejak. Itu adalah resep rahasia warisan dari kakekku. Satu-satunya di seluruh dunia. 13 jenis cabai dicampur sesuai takaran. Masih harus ditambah 7 jenis ramuan herbal. Proses pembuatannya sangat merepotkan. Proses pemanggangannya saja memakan waktu 3 hari 3 malam. Satu stoples bubuk cabai ini menghabiskan tenagaku selama sebulan penuh. Paman Zhang sudah buka atau belum? Dari luar pintu terdengar suara kakek Wang pelanggan setiaku. Aku menahan amarah di dalam hati dan pergi membuka pintu. Kakek pesan yang seperti biasa. Tentu saja mie sapi pakai cabai. Tambahkan lebih banyak bubuk cabai rahasiamu itu. Tanganku membeku di udara. Bubuk cabai rahasianya sudah habis. Hari ini pakai apa untuk menambah rasa untuk pelanggan? Kakek, hari ini bubuk cabainya habis. Besok kakek datang lagi ya. Kakek Wang tampak kecewa. Kok bisa habis? Kemarin aku lihat masih ada lebih dari setengah stoples. Aku juga ingin tahu, bagaimana bisa habis dalam semalam. Setelah mengantar Paman Wang, aku langsung memeriksa rekaman CCTV toko. Langsung kupercepat ke jam 11 tadi malam. Di layar muncul seorang wanita memakai masker dan topi. Mengendap-endap masuk dari pintu belakang. Dia langsung menuju rak bumbu. Mengambil sekaleng bubuk cabai rahasiaku. Pertama dia merobek labelnya, lalu menuang semua bubuknya ke dalam kantong yang dia bawa. Gerakannya sangat lincah, seolah-olah sudah seperti di rumahnya sendiri. Aku menghentikan videonya sedetik saat dia berbalik. Meskipun wajahnya tertutup, tapi postur tubuh ini, gerak-gerik ini, itu Lin Xiaoya, si influencer mukbang dari sebelah. Aku gemetar karena marah. Wanita ini berani-beraninya mencuri resep rahasia keluargaku. Rekamannya terus kumundurkan. Dan hasil pemeriksaannya sungguh luar biasa. Ternyata dia sudah mulai sejak 2 bulan yang lalu. Dia sering menyelinap masuk ke tokoku tengah malam. Setiap kali selalu mengambil sedikit bumbu. Tidak mengambil banyak, hanya 1 sendok kecil, garam, gula, bubuk merica, bubuk lada Sichuan. Semuanya dia curi. Kukira aku sendiri yang salah ingat takaran. Ternyata semuanya dicuri olehnya. Pantas saja siaran langsungnya akhir-akhir ini sangat populer. Apa-apaan bumbu rahasia eksklusif Xiaoya. Itu semua resep sialan milikku. Aku mengeluarkan ponselku, membuka siaran langsungnya. Sayang-sayangku, hari ini aku akan mengajari kalian cara membuat mie sapi ala Sichuan yang paling otentik. Lin Xiaoya menghadap ke kamera, dengan suara yang dibuat-buat manja. Pertama-tama, kita harus menggunakan paket bumbu serbaguna racikan eksklusif Xiaoya. Dia mengangkat sebuah kantong kecil. Isinya jelas-jelas bubuk cabai yang hilang dariku semalam. Kolom komentar langsung meledak. Bumbunya Xiaoya benar-benar mantap. Mantap banget. Di pasaran tidak ada rasa seperti ini. Xiaoya, kumohon. Setuju. Kumohon buka toko online saja. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dia menaburkan bubuk cabai rahasiaku ke dalam panci. Hatiku begitu sakit sampai aku tidak bisa bernapas. Itu adalah jerih payah kakekku. Itu adalah nyawa bagi 3 generasi keluarga Zhang. Guys, lihat deh warna oranye ini. Menggoda banget kan? Lin Xiaoya mengaduk mie dengan sendok. Kuah minyak merahnya bergolak. Aromanya seolah bisa tercium menembus layar. Itu adalah resep turun-temurun keluargaku. Warna dan aroma yang unik. Sekarang tiba langkah yang paling penting. Dia lalu mengeluarkan sejumput bubuk dari kantong lain. Ini adalah resep rahasiaku. Bubuk cabai super merek Xiaoya. Pupil mataku langsung menyusut. Di kantong itu masih ada sisa label yang sobek di sudutnya. Kalau dilihat baik-baik masih terlihat tulisan militer. Yang dia curi bukan hanya bubuk cabai rahasiaku, tetapi juga sekaleng souvenir spesial yang kusimpan. Itu adalah saat aku pensiun dari dinas militer. Salah satu souvenir yang diberikan oleh pasukan. Bubuk cabai super konsentrat militer Dang Ei. Tingkat kepedasannya 50 kali lipat dari cabai biasa. Utamanya digunakan untuk mengusir binatang buas dan musuh. Sama sekali tidak boleh dimakan. Di kalengnya jelas-jelas tertempel stiker barang militer. Label peringatan dilarang untuk dikonsumsi. Dia malah merobek labelnya, dan menggunakannya sebagai bumbu. Hari ini aku akan memberikan kalian pengalaman rasa pedas yang paling ekstrim.
Lin Xiaoya berteriak dengan semangat, menumpahkan semua bubuk cabai militer itu ke dalam panci. 1 sendok penuh, jantungku berdebar kencang, telapak tanganku penuh keringat. Dosis segitu bisa membuat orang pingsan karena kepedasan. Wah, warnanya indah sekali, merah pekat sekali, seperti batu permata. Dia menyendok sesuap besar mie. Guys, Xiaoya mau mulai makan ya? Layar penuh komentar. 666. Belum pernah lihat yang begini. Chong Seng, Xiaoya hebat. Menantikan yang terbaik dari Xiaoya. Seru melihatnya makan. Saat ini jumlah penonton sudah tembus 3 juta. Lin Xiaoya membuka mulutnya lebar-lebar, memasukkan suapan besar mie itu. Awalnya dia masih mengunyah sambil tertawa. 5 detik kemudian, ekspresinya menjadi kaku. 10 detik kemudian, matanya melotot lebar. 15 detik kemudian, dia mulai batuk seperti orang gila. Air, beri aku air. Dia melompat dari kursinya bumbu eksklusif. Berlari-lari di seluruh ruangan bumbu eksklusif. Pedas sekali, tolong bumbu eksklusif. Lidahku sudah mati rasa. Ruang siaran langsung benar-benar heboh. Arah komentar langsung berubah. Kakek, gawat, cepat panggil ambulans, ada apa ini? Ada apa ini bumbu eksklusif? Xiaoya, kenapa bumbu eksklusif? Apa terjadi kecelakaan bumbu eksklusif? Lin Xiaoya sudah benar-benar lepas kendali. Berguling-guling di lantai. Tolong, pedas sekali. Aku tidak tahan lagi. Asistennya bergegas menghampiri dengan panik. Menuangkan susu ke mulutnya. Tapi kekuatan bubuk cabai militer itu, Ana bisa diredakan dengan susu. Dia terus berguling-guling di lantai. Menangis sampai ingus dan air matanya bercucuran. Kak Xiaoya, apa perlu panggil ambulans? Panggil, cepat panggil. Ku merasa akan mati. Jumlah penonton masih terus naik. Sudah menembus 5 juta. Semua orang sedang menyaksikan adegan kecelakaan ini. Aku mematikan siaran langsungnya. Aku tidak bisa menahan senyum sinis. Rasakan, karena mencuri barangku. Bahkan barang militer pun berani dicuri. Inilah balasannya. Setengah jam kemudian, terdengar suara ambulans dari sebelah. Aku melihat Lin Xiaoya diangkat ke atas tandu dari balik jendela. Wajahnya bengkak seperti kepala babi. Dia terus menangis tanpa henti. Dokter, apa aku akan mati? Tenang saja, tidak akan mati. Hanya keracunan cabai. Cukup cuci lambung saja. Orang-orang yang berkerumun di sana membicarakannya. Ada apa dengan streamer ini? Katanya dia keracunan saat siaran langsung. Jangan-jangan ada yang mencelakainya. Aku kembali ke toko untuk melanjutkan persiapan bahan hari ini. Tanpa bubuk cabai rahasia, bisnis pasti akan terpengaruh. Tapi ini bukan salahku. Ada orang yang tangannya tidak bersih. Dan sekarang kena karmanya. Tiba-tiba sekelompok orang menyerbu masuk dari luar. Pemimpinnya adalah seorang wanita berusia 30-an. Mengenakan setelan rapi dengan wajah seperti itu. Bos Zhang, saya manajer Lin Xiaoya. Di belakangnya ada sekitar 7 atau 8 orang. Ada wartawan, ada penggemar, ada juga yang sekadar menonton. Kami ingin tahu sedikit, apa pendapat Anda tentang keracunan Xiaoya? Seorang wartawan menyodorkan mikrofon ke depan wajahku. Aku meletakkan pisauku. Racunan apa, aku tidak tahu. Anda jangan pura-pura bodoh. Seorang gadis muda menunjukku dan berteriak. Kak Xiaoya bilang, kamulah yang menaruh racun di bumbunya. Benar, kamulah yang mencelakai Kak Xiaoya. Bos yang jahat. Para penggemar menuduhku dengan riuh. Manajer mengeluarkan sebuah dokumen. Bos Zhang, ini adalah laporan diagnosis Xiaoya. Hasil diagnosis. Dia memang keracunan karena makan terlalu banyak capsaicin. Dan satu-satunya makanan khusus yang dia makan kemarin adalah mie yang dibuat dengan bumbu dari toko Anda. Aku tertawa sinis. Kapan dia makan mie di tokoku? Tadi malam. Manajer itu langsung menjawab. Xiaoya, berkata Feng Qi. Tadi malam dia datang ke toko Anda membeli semangkuk mie sapi. Saat siaran langsung dia memanaskannya kembali. Dan hasilnya dia keracunan. Anda harus memberikan penjelasan kepada kami. Orang-orang di sekitar mulai membuat keributan. Sudah mencelakai orang tapi tidak mau mengaku. Pemilik toko tidak jujur seperti ini seharusnya tutup saja. Laporkan ke polisi, tangkap dia. Aku melihat gerombolan orang ini. Amarahku langsung memuncak. Jelas-jelas Lin Xiaoya yang mencuri barangku. Sekarang dia malah memutarbalikkan fakta. Aku tidak menjual apapun padanya. Aku menjawab dengan tenang. Lalu bagaimana Anda menjelaskan soal keracunannya? Reporter itu terus mendesak. Aku tidak menghiraukannya. Aku langsung berjalan ke arah CCTV. Semuanya di toko ini ada CCTV. Kalau dia benar-benar pernah datang membeli mie, pasti akan ada rekamannya. Bagaimana kalau kita lihat rekaman kemarin bersama-sama? Raut wajah sang manajer sedikit berubah. CCTV ini mungkin saja rusak. Belum tentu akurat. Begitukah? Kalau begitu kita lapor polisi. Biar polisi yang memeriksa rekamannya. Ini tidak masalah kan? Aku tersenyum sinis. Tidak perlu lapor polisi. Manajer itu buru-buru menghentikanku. Kita bisa selesaikan masalah ini secara pribadi. Xiaoya juga tidak ingin memperbesar masalah. Asalkan Anda mau mengaku salah.
dan membayar sedikit biaya pengobatan. Kami tidak akan menuntutnya lebih jauh. Akhirnya aku mengerti, ini adalah jebakan untuk memeras uang. Lin Xiaoya ketahuan mencuri resep. Jadi dia menuduhku balik untuk memeras uang dariku. Aku menolaknya dengan tegas. Aku tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Aku tidak akan membayar sepeser pun. Dan aku sarankan kalian cepat enyah dari sini. Kalau tidak aku akan panggil polisi. Manajer itu menjadi marah karena malu. Bos Zhang, Anda ini tidak menghargai saya ya. Xiaoya punya 10 juta penggemar di internet. Anda yakin mau melawan kami terang-terangan? Percaya atau tidak, saya akan menyuruhnya mengekspos perbuatan busuk Anda di siaran langsungnya. Ini ancaman yang sangat terang-terangan. Saya mengangguk. Boleh, saya tunggu. Tapi sebelum dia mengekspos saya juga punya sesuatu yang ingin saya ekspos. Saya mengeluarkan ponselku, memutar rekaman CCTV semalam. Misalnya, video seseorang yang menyelinap ke toko saya tengah malam untuk mencuri. Wajah manajer itu langsung pucat pasi. Apa maksud Anda? Sesuai artinya, semuanya bisa lihat wanita yang memakai masker ini. Siapa orangnya? Saya mengarahkan layar ponsel ke kerumunan. Di dalam video, sosok Lin Xiaoya yang mengendap-endap terlihat sangat jelas. Seluruh proses mencuri bumbu terekam dengan jelas. Ini bukan Xiaoya. Ini jelas video editan Anda. Oh ya, bagaimana dengan yang ini? Yang ini, dan juga yang ini. Saya terus memutarnya. Lalu bagaimana dengan yang ini? Yang ini, dan juga yang ini. Rekaman CCTV selama beberapa hari berturut-turut. Lin Xiaoya datang mencuri setiap hari. Buktinya sudah tak terbantahkan. Sama sekali tidak bisa mengelak. Kerumunan orang mulai berbisik-bisik. Apa itu benar-benar streamer itu? Dilihat dari postur tubuhnya memang sangat mirip. Kalau itu benar, berarti dia yang mencuri duluan. Manajer melihat situasinya tidak menguntungkan. Segera menyuruh orang-orangnya untuk mundur. Ayo pergi. Bos ini tidak masuk akal. Para penggemar Xiaoya, ingat ini. Boykot toko jahat ini. Mereka lari dengan panik. Takut saya akan mengeluarkan lebih banyak bukti lagi. Aku melihat punggung mereka, terus menyeringai dingin, ingin melemahkanku. Jangan harap. Malamnya aku menerima sebuah telepon. Halo, apakah ini dengan Bos Zhang Jiangwo? Saya. Anda siapa? Saya reporter dari stasiun TV Huacheng. Ingin mewawancarai Anda tentang kejadian hari ini. Tidak menerima wawancara. Aku langsung menolaknya. Bos Zhang, menurut informasi kami, Anda memiliki sedikit perselisihan dengan streamer terkenal Lin Xiaoya. Bisakah Anda ceritakan lebih detail? Aku baru saja akan menutup telepon. Tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Tunggu, kalian mau mendengar kebenarannya? Tentu saja, besok pagi jam 10. Aku tunggu kalian di tokoku. Ingat bawa peralatan kamera. Aku punya banyak hal untuk ditunjukkan. Telepon ditutup. Aku mulai menyusun bukti kuat yang kukumpulkan selama 2 bulan ini. Rekaman CCTV, foto, catatan waktu. Tidak ada yang terlewat. Karena Lin Xiaoya ingin bermain, maka aku akan meladeninya sampai akhir. Keesokan paginya, para reporter datang tepat waktu. Selain stasiun TV Huacheng, ada juga 3 media online. Bos Zhang, kemarin viral di internet Anda sengaja meracuni makanan. Bagaimana penjelasan Anda? Aku tidak basa-basi, langsung menyalakan proyektor. Semuanya. Aku akan tunjukkan sesuatu. Buktinya di layar besar mulai diputar rekaman CCTV. Dari yang pertama 2 bulan lalu, sampai yang terakhir kemarin. Seluruh proses Lin Xiaoya mencuri barang. Rekamannya sangat jelas. Para reporter melihatnya sampai bola mata mereka hampir keluar. Ada apa ini? Seorang selebgram terkenal. Bukti bahwa seseorang diam-diam masuk ke tokoku selama 60 hari berturut-turut untuk mencuri bumbu. Aku berbicara dengan nada yang tenang. Aku menjelaskan perlahan-lahan. Yang dia curi bukan bumbu biasa, melainkan resep rahasia keluargaku yang turun-temurun 3 generasi. Lalu dia malah mengajari orang memasak di siaran langsungnya. Dan bilang itu resep rahasia buatannya sendiri. Pena di tangan para wartawan seolah mau terbang. Ini jelas berita besar yang sensasional. Bos Zhang, lalu bagaimana soal keracunannya itu? Aku mengeluarkan sebuah kaleng kosong. Di atasnya tertempel label bubuk cabai militer. Dilarang dikonsumsi, hanya untuk kenang-kenangan. Ini barang terakhir yang dia ambil kemarin. Bubuk cabai militer. Para wartawan benar-benar terkejut. Benar, ini souvenir yang kubawa pulang saat aku pensiun dari militer. Tingkat kepedasannya 50 kali lipat dari cabai biasa. Sama sekali tidak boleh dimakan. Setelah dia mencurinya, dia merobek label peringatannya dan menggunakannya seperti bumbu biasa. Karena itulah dia keracunan. Suasana begitu hening sampai suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Semua orang tertegun mendengar kebenaran ini. Bertugas selama 8 tahun, pernah menerima penghargaan jasa kelas 3 sebanyak 2 kali. Setelah pensiun aku mengambil alih bisnis keluarga dan membuka kedai mie ini. Tidak kusangka akan menghadapi masalah seperti ini. Para wartawan menatap dokumen-dokumenku.
Ekspresi mereka langsung menjadi serius. Identitasku sebagai seorang veteran membuat sifat seluruh masalah ini berubah total. Bos Zhang, bagaimana Anda akan menyelesaikan masalah ini? Tatapanku menjadi setajam pisau. Pencurian barang militer, memfitnah seorang veteran. Aku akan menempuh jalur hukum. Aku akan melawannya sampai akhir. Lin Xiaoya, bersiaplah menerima surat dari pengacaraku. Sore itu juga, stasiun TV Huacheng menyiarkan laporan khususnya. Judulnya sangat heboh. Selebgram mencuri resep rahasia warisan veteran. Malah memfitnah balik dengan tuduhan meracuni. Begitu berita itu keluar, seluruh internet gempar. Aku duduk di kedai sambil memainkan ponsel. Melihat kolom komentar, ributnya bukan main. Penggemar yang tadinya mendukung Lin Xiaoya mulai goyah. Masa sih Xiaoya beneran melakukan hal rendahan seperti itu? Rekaman CCTV-nya kelihatan asli. Yang terpenting adalah bubuk cabai junjung itu. Kedengarannya sangat mengerikan. Tapi ada juga penggemar fanatik yang masih membelanya mati-matian. Pasti pemilik kedai mie yang menjebaknya. Xiaoya kan baik sekali. Mana mungkin dia mencuri? Ini jelas-jelas cari sensasi biar terkenal. Jam 8 malam, ponselku berdering. Halo, apa benar ini dengan Bos Zhang? Saya dari kantor